Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Setiap hari berjumpa hari Rabu seperti ini, saya merasa senang dan excited bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Saya merasakan sukacita tiap kali bisa berbagi firman dengan teman-teman semuanya. Sekarang saya mengerti ayat firman Tuhan di Mazmur yang mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena saya pribadi setiap kali berkesempatan untuk berbagi firman dan merenungkannya, saya merasakan ada suatu semangat dan pengharapan yang baru yang datang dari Tuhan. Tiap hari selalu baru. Tentunya saya mau apa yang saya alami ini bisa dialami oleh teman-teman semua. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segenap penyertaan bagi kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami yakin dan percaya kami selalu disertai oleh Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan boleh membuat kami semakin mengerti akan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Biar juga Tuhan kami boleh menerima pewahyuan Tuhan yang baru dari setiap firman yang disampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi terang dan pelita di dalam hidup kami. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Seperti luar biasanya, hari ini saya akan sharing firman Tuhan berjudul Rendah Hati Menggiring Mujizat. Saya hendak mengajak kita semua untuk belajar dari seorang wanita Yunani, tepatnya wanita berkebangsaan Syro-Fenisia yang memohon kepada Tuhan agar anaknya yang sedang kerasukan setan dapat disembuhkan. Saat dia memohon kepada Yesus agar anaknya disembuhkan, apakah saat itu Tuhan langsung mengabulkan permintaan dari wanita tersebut? Ternyata jawabannya enggak, teman-teman. Saat dia meminta, malahan justru dia menerima sebuah jawaban
yang tidak enak dari Yesus. Sebuah jawaban yang sangat berpotensi membuat siapapun yang mendengarnya kala itu bakal merasa tersinggung dengan jawaban tersebut. Lalu apa respon dari wanita tersebut? Apakah dia langsung pergi meninggalkan Yesus saat menerima jawaban itu, atau dia tetap stay di situ? Bagi teman-teman yang penasaran, mari kita baca terlebih dahulu cerita lengkapnya dalam Markus 7 ayat 24-30 dengan perikopnya yang berjudul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke arah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Kita berhenti dulu di ayat 26 ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Saya akan sharing ke teman-teman perihal bangsa Sirofenisia. Bangsa ini adalah suatu bangsa yang maju pada zaman Yesus. Bangsa ini terkenal dengan ekspor pewarna kerang murex yang berwarna ungu kebiruan yang harganya sangat mahal. Ini biasa digunakan untuk memberi warna pada jubah-jubah kalangan bangsawan. Selain perekonomiannya yang maju, kebudayaannya serta filosofinya yang maju, mereka juga jauh lebih berkembang di atas bangsa Yahudi pada saat itu, di mana seperti kita ketahui bangsa Yahudi adalah bangsa yang berasal dari mantan budak-budak di Mesir. Jadi kisah ini menggambarkan pada kita sebuah situasi di mana seorang wanita yang secara profil baik itu kebangsaan maupun pengetahuan lebih baik atau lebih keren datang menghampiri seorang Yesus yang saat itu berasal dari bangsa Yahudi. Sekalipun demikian, wanita ini sama sekali tidak memandang status maupun kebangsaannya, melainkan wanita ini datang kepada Tuhan dengan rendah hati, meminta pertolongannya agar anaknya yang kerasukan setan dapat disembuhkan. Dalam ayat 25 tadi dikatakan, dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Poin pertama, untuk mengalami mujizat diperlukan kerendahan hati untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti kita ketahui, biasanya kerendahan hati itu tidaklah gampang, alias sukar untuk dilakukan, apalagi bagi orang yang cenderung menganggap dirinya lebih hebat ataupun lebih kuat. Tidak hanya berhenti di situ saja, selama ini wanita tersebut juga mungkin hanya mendengar apa yang telah Tuhan lakukan, namun belum pernah melihat secara langsung atau live bagaimana Yesus menyembuhkan. Lantas hal ini menjadi salah satu poin yang dapat kita petik dari pribadi Sirofenisia ini, di mana dia percaya bahwa Yesus pasti sanggup menyembuhkan anaknya. PDKT online minggu kemarin kita sudah tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wanita ini sekalipun belum mengenal seutuhnya akan Allah, namun dia beriman. Dia percaya pada Tuhan sekalipun belum melihat. Dia tidak mau terlalu pusing memikirkan gimana cara Tuhan menyembuhkan anaknya, melainkan ia hanya meletakkan imannya pada alamat yang tepat, yaitu pada seorang pribadi yang mampu meruntuhkan suatu kemustahilan. Semua kita tentunya perlu belajar dari wanita ini, di mana terkadang mungkin sebagian dari kita terlalu banyak memikirkan bagaimana Tuhan akan melakukan hal ini dan hal itu dalam hidupku, mencoba untuk menerka-nerka dengan logika maupun pengertian kita sendiri tentang segala sesuatu. Kira-kira gimana ya solusi Tuhan terhadap pergumulanku? Kita juga mungkin sering sekali berdoa, namun setelah amin, kita juga seringkali hilang percaya akan doa kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini saya mau ajak kita semua bahwa ketika kita butuh sesuatu dari Tuhan, apapun yang kita butuhkan itu, percayalah dengan rendah hati bahwa kita akan menerimanya sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan meletakkan berkat terbesar di tempat yang rendah,
serendah apa kita, baik saya maupun Anda, bisa untuk meraihnya. Hal ini juga dialami oleh wanita tersebut, di mana Tuhan tidak langsung menjawab permintaan dari wanita itu. Malahan di dalam ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apakah maksud Tuhan dengan pernyataan ini? Sebagian dari kita yang mungkin belum mengerti bisa menangkap ini sebagai suatu penghinaan dan bakal merasa tersinggung dengan pernyataan Yesus tersebut. Coba nih teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman dihadapkan pada suatu persoalan yang berat, lalu teman-teman meminta pertolongan kepada seseorang, sampai teman-teman tersungkur pula karena benar-benar butuh pertolongannya, tiba-tiba menerima jawaban dari orang tersebut yang kurang mengenakan, seperti yang diterima oleh wanita ini. Mungkin seketika itu juga ego teman-teman langsung muncul, lalu pergi meninggalkan orang tersebut, dan bahkan ada sebagian lagi yang membalasnya dengan mengata-ngatai orang tersebut dengan emosi yang menggebu-gebu. Tapi tidak demikian halnya dengan wanita tersebut. Malah semua respon negatif yang kita sangkakan akan keluar dari wanita itu sama sekali tidak terjadi. Wanita ini tidak membela diri ataupun tersinggung, tapi dia bisa mendengar dan menerima dengan baik jawaban Tuhan ini dengan rendah hati tentunya. Poin kedua, kerendahan hati membawa kita kepada kesempatan untuk menangkap maksud Tuhan yang mulia di dalam kita. Kerendahan hati membuat wanita ini bisa menangkap suatu pesan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak menolak untuk menolongnya. Hanya saja saat ini belumlah waktunya bagi wanita itu untuk menerima mujizat kesembuhan bagi anaknya. Sebagian orang yang sempat beranggapan bahwa pernyataan Tuhan dalam ayat 27 tadi kasar, sebenarnya kalimat yang disampaikan Yesus pada kala itu pada wanita tersebut adalah sebuah ungkapan atau perumpamaan yang bermaksud hendak menyampaikan pada wanita tersebut dan pada kita semua bahwa biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu dengan roti. Maksudnya biarlah bangsa Yahudi terlebih dahulu yang menerima mujizat dan pelayanan Yesus kala itu, lalu kemudian akan tiba saatnya nanti bangsa lain atau non-Yahudi akan menerima mujizat dan pelayanannya itu. Ungkapan anjing dalam pernyataan Yesus biasa digunakan oleh bangsa Yahudi sebagai ungkapan yang umum untuk menyebut bangsa non-Yahudi. Dan dalam kasus ini, wanita tersebut adalah bangsa Siro-Fenisia atau seorang perempuan non-Yahudi. Pelayanan yang dilakukan Yesus kala itu ditujukan untuk bangsa Yahudi terlebih dahulu, bukan dengan maksud bahwa Injil hanya diperuntukkan bagi orang Israel saja, tapi pengabaran Injil mempunyai tahapan, mulai dari lingkungan Yahudi, kemudian orang-orang Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Selain itu juga, kala itu Tuhan Yesus juga hendak menguji iman dari wanita ini. Apakah wanita ini benar-benar serius dengan Tuhan atau tidak? Namun ternyata kerendahan hati dan iman yang teguh membawa wanita tersebut berhasil lulus ujian iman dan kemudian membuatnya menerima mujizat dari Tuhan. Dia berhasil menangkap pesan Tuhan kalau ini ditujukan padanya bukan untuk menghina, melainkan sebuah kesempatan bagi dirinya untuk menerima belas kasihan Tuhan. Poin ketiga atau poin terakhir, kerendahan hati membawa kita untuk menerima belas kasihan daripada Tuhan. Hal ini bisa terlihat dari respon wanita tersebut di ayat 28, dikatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Wow, sungguh jawaban yang luar biasa, membuat Yesus kagum dengan pernyataan wanita ini. Jawaban yang diberikan perempuan ini sangatlah tepat. Dia menangkap maksud Tuhan dan mengerti kalau orang Yahudi makan pada saat itu dengan menggunakan tangan. Tentunya ketika makan memakai tangan, maka akan ada remah-remah roti yang jatuh ke bawah meja, di mana anjing-anjing akan memakannya. Dia rela menyamakan dirinya seperti anjing yang menanti remah-remah yang dibuang oleh anak-anak atau yang jatuh dari meja. Dan Tuhan Yesus sangat menyukai dan kagum
dengan jawaban yang rendah hati dan penuh iman dari wanita ini. Dan karena hal itulah, maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dapat kita baca di ayat 29 dan 30 nanti, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu lalu pulang ke rumahnya dan didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wanita Syirofenisia ini mendapat belas kasihan dari Yesus. Anaknya disembuhkan. Jadi, dari sharing firman kali ini, semoga kita bisa memahami bagaimana rendah hati akan menggiring mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan. Kita terlebih dahulu mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Selanjutnya yang kedua, iman yang disertai dengan kerendahan hati ini akan membawa kita kepada kesempatan untuk menangkap maksud Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, kerendahan hati juga akan membawa kita menerima belas kasihan dari Tuhan untuk memperoleh mujizat. Semoga firman yang disampaikan hari ini bisa memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa, mari kita bersama terlebih dahulu menaikkan pujian, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang disampaikan pada hari ini Bapa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati seperti hati wanita Syirofenisia Tuhan, yang percaya kepadamu dengan iman yang teguh Tuhan. Demikian juga hati yang penuh dengan kerendahan hati Bapa. Kami mau percaya Tuhan melalui firman disampaikan pada hari ini, bahwa ketika iman Tuhan dengan rendah hati bersatu, maka akan menggiring kami kepada suatu mujizat yang besar di dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami juga tidak berjemu-jemu Tuhan, berdoa untuk setiap daripada mungkin teman-teman kami yang hari ini dalam kondisi sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua beroleh kesembuhan yang daripadamu. Apapun sakit penyakit mereka hari ini, kami tolak semua dalam nama Yesus. Tercabut Tuhan Yesus sampai ke akar-akarnya. Mereka beroleh kesembuhan, mereka beroleh mujizat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan Yesus teman-teman kami yang hari ini Tuhan, mungkin dalam pergumulan yang berat atau apapun Tuhan Yesus permasalahan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah ketika mereka menyerahkan sepenuhnya persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan, maka mereka akan segera menemukan jawaban, solusi atas segala pergumulan maupun persoalan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.